Karena kita menyaksikan kalau di sosial media sih banyak sekali yang kalau menulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda gitu. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore, dan lalu mengkritik kota Lahore habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat. Kenapa saya katakan begini? Ada dua sistem di dunia ini, demokratik dan non-demokratik. Yang non-demokratik pilarnya adalah fear, rasa takut. Itu non-demokratik. Yang demokratik pilarnya adalah trust. Sebuah demokrasi mengandalkan keterbukaan, mengandalkan kebebasan, dan di bawahnya ada pilar bernama kepercayaan atau trust. Non-demokrasi dia mengandalkan kepada rasa takut, fear. Karena itu perhatikan, rejim-rejim otoriter pasti menggunakan rasa takut untuk menjalankan kekuasaannya. Begitu rasa takut itu hilang, rejimnya tumbang. Arab Spring, Filipina, kemudian Iran, Afrika Utara. Bahkan ketika transisi di 97-98 itu karena fear itu hilang, semua bergerak. Begitu fear hilang maka rezim tumbang. Nah, ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat. Karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang harus kita bereskan di dalam 24 harus. Jadi kalau ada pasal-pasal di dalam undang-undang yang mengganggu kebebasan berekspresi, sudah seharusnya itu direvisi dan harus bisa melindungi justru kebebasan berekspresi, bukan malah menghalangi kebebasan berekspresi. Nah, undang-undang ITE itu bermasalah kami melihat bukan pada melindungi data, itu yang diperlukan, melindungi data, melindungi informasi. Tapi ketika itu pasal-pasal karet itu dipakai untuk meredam ekspresi kebebasan, itu bermasalah. Kasihan lapor bengkel bermasalah aja bisa disebut pencemaran nama baik, padahal pelayanan bengkel, bukan pelayanan pemerintah nih, pelayanan bengkel aja, bahkan pelayanan rumah sakit begitu. Lalu sekalian, ini semua kemajuan itu harus dengan satu tadi, membangun demokrasi yang sehat. Dan dalam demokrasi yang sehat ini ada unsur tadi yang disebutkan good governance. Salah satu unsur penting dalam good governance adalah bagaimana korupsi bisa dihilangkan, pemberantasan korupsi dituntaskan, dan itu mulai dari mana komitmennya harus tinggi dari paling puncak sampai ke bawah. Korupsi minimal 3, korupsi karena kebutuhan, korupsi karena keserakahan, dan korupsi karena sistem. Korupsi karena kebutuhan biasanya gajinya cukup hidup 15 hari, 15 hari berikutnya tidak cukup. Ini harus cari solusi. Sampai kapanpun akan muncul korupsi karena kebutuhan. Kenapa? Karena gajinya hanya cukup untuk hidup 15 hari. Terus 15 berikutnya apa? Itu solusi. Sistem remunerasi yang diperbaiki. Yang kedua, keserakahan. Keserakahan ini tidak ada batasnya, infinite. Namanya juga greed. Jadi kalau pertama itu need, yang kedua greed, itu tidak ada batasnya. Di mana kita mencegah greed ini untuk tumbuh? Rasa takut menghentikan keserakahan. Ketika ada hukuman yang menjerakan, maka hukuman menjerakan itu akan bisa meredam greed dan itu menjadi rasa takut. Tapi kalau hukuman tidak menjerakan, maka keserakahan akan mencari jalannya. Apa hukuman paling menjerakan dalam praktek korupsi? Dimiskinkan, diambil hartanya, disita hartanya, karena itu yang paling ditakuti oleh semua koruptor. Itu yang paling ditakuti semua koruptor. Yang paling ditakuti itu kehilangan hartanya. Pemiskinan ini harus, dan ini kasus-kasus di mana terjebak karena sistem aturan yang ada. Ini koreksinya pada sistem. Jadi membereskan soal korupsi, kami melihat ada 3 akar yang harus dibereskan di situ. Tidak hanya soal penangkapan, tidak hanya soal kalimat pencegahan, tapi akar masalahnya need, greed, sama sistem. Kalau itu kita tangani, insya Allah bisa. Yang berikutnya teman-teman adalah kita ingin membangun Indonesia di masa depan yang berkelanjutan.
Kita tidak ingin perekonomian maju tapi ekologinya rusak. Ekonomi dan ekologi akar katanya sama, oikos nomos, oikos logos, sama-sama oikos. Oke, ini harus bertahan sejalan. Dan kalau bertahan sejalan artinya semua kebijakan yang dibuat harus memasukkan unsur sustainability di dalam formulasinya, di dalam eksekusinya. Karena itu masalah lingkungan hidup itu menjadi sangat penting. Jadi kita punya situasi yang unik karena kita berhadapan dengan, kalau istilah kami, climate crisis, bukan climate change. Kalau climate change itu belum jadi krisis, yang sedang kita hadapi sekarang adalah climate crisis. Dan climate crisis ini situasi yang mengancam. Kalau kita lihat dengan global warming, maka begitu banyak wilayah-wilayah Indonesia yang terancam akan turun karena turun secara relatif karena permukaan air laut yang meningkat. Ini kawasan-kawasan ya, itu yang potensi terancam. Ini adalah report yang dibuat dari penelitian Dr. Heri Andreas, geodesi ITB, tentang kota kabupaten yang secara relatif mengalami penurunan dibandingkan tingginya permukaan air laut. Nah, kemudian aspek yang tidak kalah penting, pengembangan budaya. Teman-teman sekalian, tadi kita sama-sama ingat Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa, ratusan bahasa. Kita memiliki kekayaan budaya yang dahsyat, kekayaan seni yang luar biasa. Maka ke depan kita tidak bisa hanya mengandalkan kemajuan itu di aspek perekonomian saja, di aspek pendidikan kesehatan, tapi juga di aspek kebudayaan. Budaya kita yang luar biasa ini harus menjadi andalan untuk kita, dalam tanda kutip, mendunia. Kalau Bapak Ibu lihat, bahkan di ilmu politik kalau tidak salah sekarang sudah ada namanya gastrodiplomasi. Betul ya? Gastrodiplomasi itu biasanya kita dengar gastrologi, orang sakit perut. Tapi kalau gastrodiplomasi ini salah satu yang unggulan. Boleh ditunjukkan ini gambar foto yang tadi saya minta ditambahkan. Ini posisi Indonesia ketika bicara produk gastronya. Ini best deep fried dessert in the world, nomor 1 pisang goreng. Ya, you're number 1. Okay, next slide. Next coba. Tuh. CNN World Best Foods, Reader's Choice, nomor 1 rendang, nomor 2 nasi goreng. Loh. Berikutnya coba. Best rated soup in Asia, nomor 1 rawon, nomor 2 gulai cincang. Saya tanya di sini, yang suka rawon coba angkat tangan. Wih, semua. Gulai cincang, tuh kan? Oke, next. Lihat nih, most iconic ice cream, Zhang Randi Surabaya, Ragusa es Italia. Ini 2 yang paling ikonik di dunia. Teman-teman, apa yang terjadi? Kita potensinya besar, tapi intervensi negara di bidang kebudayaan belum besar. Saya merasakan nih ketika ngurusin kebudayaan. Saya waktu itu Mendikbud, saya merasakan ketika di DKI, kita udah dikembalikan ke slide awal. Negara harus hadir investasi di sini. Coba perhatikan Korea Selatan. Korea Selatan itu dimulai tahun 90-an. Ketika negara, waktu itu pemerintah Korea Selatan secara serius melakukan investasi di bidang kebudayaan. Ketika mereka investasi di bidang kebudayaan, investasinya apa? Ada kebijakan, policy-policy yang sifatnya menumbuhkan kebudayaan. Yang kedua, ada investasi finansial di bidang kebudayaan, dan yang ketiga ada pembangunan infrastruktur bidang kebudayaan. Kalau negara invest di bidang kebudayaan, nanti pelaku budaya itu akan tumbuh.
pelaku berapa? Udah habis waktunya ya. Oh, 1 menit lagi. Oke. Jadi kita menginginkan budaya Indonesia yang tadi di peta awal tadi, kita ingin bukan hanya jadi berita-berita di televisi sedunia, kita ingin produk Indonesia dirasakan di rumah-rumah di seluruh dunia. Jadi mindsetnya beda, bukan soal tokohnya yang dikenal di seluruh dunia, tapi produknya yang dikenal. Karena itu tadi saya sampaikan, ini adalah brand of Indonesia yang harus maju. Dan itu, teman-teman sekalian, masuklah di dunia sastra. Begitu sastra kita terjemahkan, waktu itu kita terlibat di Frankfurt Book Fair, diterjemahkan bahasa Jerman, dan bahasa Jerman itu adalah pintu masuk untuk sastra. Langsung dia terjemahin begitu banyak bahasa. Oh, sastrawan kita mempesona dunia. Begitu lihat rupa kita, seni rupa kita dipamerkan luar biasa. Jadi aspek kebudayaan harus menjadi salah satu aspek penting. Dan di sini kreativitas kita batasnya tidak ada, kemampuan kita berkreasi luar biasa. Dan bila itu dikerjakan dengan serius, maka Indonesia akan bisa, kalau istilah saya terkait kebudayaan, tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri orang. Itu kira-kira. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, ini yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka diskusi tentang bagaimana visi ke depan. Saya summary-kan. Satu adalah kita nggak perlu ini. Kita ingin lompat Indonesia satu, dari satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, satu teritori, sekarang menjadi satu kesemakmuran. Dalam konteks apa? Dalam konteks dunia di mana Indonesia mewarnai, dan PR-nya membereskan kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan. Proses membereskannya lewat proses demokrasi. Proses demokrasi yang memberikan ruang kesetaraan, yang memasukkan ke semua kebijakan faktor lingkungan hidup dan memberikan ruang kepada kebudayaan untuk tumbuh. Itu kira-kira summary-nya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemaparan dari Bapak Anies Baswedan. Sekali lagi terima kasih Bapak, tadi kita sudah bersama-sama melihat pemaparannya. Ada begitu banyak data dan juga gagasan-gagasan yang dimiliki oleh Bapak Anies. Seperti tadi kita melihat, kita lebih menyadari bahwa Indonesia kaya akan aspek kebudayaan kita yang perlu kita perhatikan lebih. Seperti tadi ada ragusa, lalu ada rendang, ada rawon, jadi lapar sedikit, tapi tentu saja tidak menarik perhatian kita. Bapak Anies, kami persilakan untuk duduk Bapak di kursi kedua dari kiri kami. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bapak.